Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah ini untuk melaksanakan kegiatan yang mudah-mudahan kegiatan kita ini diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu yang saya hormati, yang hadir tadi, yang menyampaikan sambutan Ketua BKOW Provinsi Riau, Bu Irma. Kenapa saya tahu? Karena memang dulu tiap bulan saya ngisi di sana sebelum Covid. Tapi semenjak badai tsunami Covid melanda, baru kali ini pula lah jumpa dengan beliau ni. Berarti dah lama juga tak jumpa dengan Bu Irma. 2 tahun. Ketua BKMT Ibu Septina atau yang mewakili yang saya hormati, kemudian senior kami, guru kami Bu Tuti yang saya hormati, Imam Masjid Ustaz Amin Yono, ibu-ibu sekalian, tak bisa disebut satu persatu, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi di dalam kitab Jami'us Saghir fi Ahaditsun Basyirun Nadhir. Ini hadis ni cocok untuk tema dan judul kita. Kata Nabi, addibu auladakum bisalasin khisalin. Ajarilah anakmu beradab dengan 3. Ini kan untuk mencetak generasi Islami, mesti mencintai Quran. 3 kata Nabi, addibu auladakum. Hadis dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi mengatakan addibu, ajarilah anakmu beradab dengan 3 perkara kata Nabi. Pertama, hubbun nabiyukum, mencintai nabi kamu. Itu adab yang mesti kita ajarkan kepada anak, mencintai Nabi. Maka dari dulu orang tua-tua kita mengajarkan kita, ini sunnah Nabi nak, oh ini tak boleh, oh ini diikuti, oh ini disuruh oleh Nabi nak. Hubbun Nabi. Apa maksudnya hubbun Nabi? Ajari anak itu cara menghidupkan sunnah Nabi sehingga dia mencintai Nabi. Makan, ajari anak dengan tangan kanan. Kan sunnah Nabi. Ketika anak makan dengan tangan kiri, cepat kita tegur. Nak, tangan kanan, tangan kanan. Anak yang cerdas dia bertanya, apa pula harus pakai tangan kanan mak? Maknya yang tak pernah mengaji, maknya bilang, dah pakai tangan kanan aja lah, cuma nyak tanya oleh katanya. Kalau mak yang tak pernah mengaji. Kalau mak-mak yang ikut majlis ta'lim, mak-mak yang ikut majlis ilmu, dia akan jawab, Nabi kita yang menyuruh kita makan pakai tangan kanan nak. Hubbun nabiyukum. Ada kadang orang tua tu suruh anak pakai tangan kanan, anak suka bertanya, anak agak bijak sikit. Apa pakai tangan kanan? Banyak cerita, banyak tanya, makan aja lah katanya. Habis kau ditanya, ya kenapa maknya? Nak makan orang tangan kiri, nak tangan kanan, apa nyuang lah kata dia kadang. Tapi kalau mak yang hadir di majlis, dia akan kaitkan dengan nabinya. Karena nabi kita menyuruh kita makan pakai tangan kanan nak. Kan anak kita kan, karena anak-anak kan hobi dengan tangan kiri dia. Kita hubbun nabiyukum, ajari adab itu. Masukkan ke dalam anak-anak kita itu adab mencintai Nabi kita. Jadi pas ketika dia makan tangan kiri, tegur tangan kanan nak.
Ketika dia minum tangan kiri, tegur dengan tangan kanan nak. Ketika dia makan berdiri, tegur, duduk nak. Semuanya itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sunnah Nabi sudah kita masukkan ke dalam anak-anak kita dari kecil, anak akan menjadi anak yang Islami. Tentu tak mudah kita menyuruh anak, tentu kita dulu yang beradab kepada Nabi kita. Kita suruh anak makan duduk, awak tahu gak makan macam mana anak nak beradab? Kita suruh anak makan dengan tangan kanan, kita makan dengan tangan kiri. Suruh anak minum dengan tangan kanan, kita minum dengan tangan kiri. Susah untuk menciptakan generasi yang Islami. Maka kalau ingin, ajarilah anak kita, mulailah dari kita untuk beradab kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi simple saja dia. Tu Nabi mengatakan, pertama, hubbun nabiyyukum, cintai Nabi. Ajari anak-anak kita. Memasang celana, suruh anak tu dari yang kanan dulu. Apa dari yang kanan pula, mak? Kata dia. Jawab, Nabi kita mencintai yang kanan. Itu dia. Ada hadisnya. Ini uhibbut tayammuna, kata Rasulullah. Aku mencintai yang kanan. Pasang baju dari yang kanan. Pasang celana dari yang kanan. Pasang sendal, ajari anak dari yang kanan. Pasang sepatu, ajar dari yang kanan. Nyisir rambut dari yang kanan. Begitu Nabi kita melakukan kesehariannya di rumahnya. Ketika tanya, apa yang kanan pula rumah? Ya, paling amak-amak kita yang tak mengaji, kanan tu elok ceknya. Itu aja tu ya. Kanan tu elok kata dia. Pokoknya yang kanan tu yang mulia. Nah, Nabi mengatakan, ini uhibbut tayammuna. Aku mencintai yang kanan-kanan. Itu dia. Berbeda ketika membuka. Jadi dari aktivitas anak-anak kita, kita ajarkan dia adab kepada Rasulullah. Buka baju, bukalah lebih dahulu dari yang kiri. Buka sandal, buka dulu yang kiri. Buka celana, buka dulu yang kiri. Begitu amalan daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Anak akan bertanya, kenapa kok yang kiri dulu kita buka ma? Karena Nabi kita mengajarkan segala sesuatu ketika mencabutnya, maka cabutlah dia daripada yang sebelah kiri. Nabi kalau buka sandal, Nabi buka dulu yang kiri. Ketika buka baju, Nabi buka dulu yang kiri. Begitu di dalam hadis Nabi SAW. Maka dari kecil anak sudah mendengar. Setiap saat emaknya di rumah akan mengucapkan, itu disuruh Nabi, itu disuruh Rasulullah, itu disuruh Nabi, itu disuruh Rasulullah. Tertanam di otak anak yang kecil. Ternyata hidup emaknya tidak lepas dari Rasulullah SAW. Bisa tak kita buat macam tu? Bisa. Yang penting ada niat. Ada niat, ada keinginan. Buat itu tu. Itu kalau dengan hal apapun. Banyak riwayat-riwayat hadis Nabi di rumah dengan sahabat. Nabi di rumah dengan putri-putri beliau. Nabi di rumah dengan isteri-isteri beliau. A'lamu hubbun nabiyyukum. Ajarilah anak-anak kita untuk beradab kepada nabinya. Itu pertama. Kedua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, ajarilah anak-anakmu untuk beradab kepada tiga. Pertama, adab kepada nabinya. Yang kedua, apa kata Nabi? Ajarilah anak-anakmu beradab dengan Al-Quran. Jadi ini judulnya cocok betul dengan hadis ini. Ajari adab dengan Al-Quran. Karena banyak orang yang tak beradab dengan Al-Quran. Hari ini apalagi. Semenjak banyaknya orang-orang yang mengatakan bid'ah. Orang mulai tak beradab dengan Al-Quran. Dulu orang tua-tua kita mengajarkan kita. Setelah mengaji baca Sadaqallahul Azim. Al-Quran ditutup baik-baik. Dicium Quran. Diletakkan ke kepala. Diletakkan ke dada. Kini ada ustaz di Bogor tu katanya bid'ah. Tak ada dalil. Di Indonesia, di Riau ada juga ustaz yang mengatakan macam tu. Tak ada dalil kata dia. Tak ada hadis Nabi. Ini orang ni mengajarkan orang tidak beradab kepada Al-Quran. Dulu kita macam tu diajarkan mak-mak kita.
Membuka Quran saja tak boleh kuat-kuat. Mesti pelan-pelan buka Quran. Kenapa? Ini kitab mulia. Ini kitab suci. Kitab suci, kitab mulia. Saking sucinya, la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh disentuh kecuali dalam keadaan berwuduk. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang tak berwuduk haram menyentuh Al-Quran. Apalagi halangan, haid, nifas. Tak berwuduk saja tak boleh. Haram hukumnya menyentuhnya. Itu tandanya dia kitab suci. Coba kita pikirkan, apa yang kita sentuh di dunia ini yang wajib dalam keadaan berwuduk selain daripada Al-Quran? Coba kalau ada. Nyentuh Kaabah pun boleh. Orang yang tidak berwuduk, batal wuduknya, dia tidak sedang dalam keadaan tawaf. Dia sekadar ingin memegang Kaabah saja, wuduknya sudah batal, boleh, tak ada masalah. Memegang majalah, memegang, boleh. Jangankan itu, memegang isteri, memegang suami, kita harus berwuduk nak kita? Ibu-ibu memegang abang berwuduk tak? Tunggu kejap abang, saya nak memegang abang ni, nak meluk abang wuduk dia kata. Ada tak? Tak, tanda abang kita tu tak sebegitu mulia daripada Quran. Quran jangan macam-macam. La yamassuhu illal mutahharun. Tak bisa disentuh, tak boleh disentuh kecuali cuman orang yang bersuci saja. Orang suci, bersih baru nyentuhkan. Ini tandanya kitab ni kitab suci. Mak kita ngajarkan kita dulu bukanya pelan-pelan. Imam Syafi'i pernah menyuruh muridnya berhenti membalikkan Quran. Ketika dia buka agak berbunyi sedikit kertasnya, kata Imam Syafi'i dalam Manaqibus Syafi'i lil Imam As-Subki, hasib. Dah. Berhenti kata Imam Syafi'i. Sakit gigi aku mendengar engkau membolak-balikkan Al-Quran itu. Kita kena tegur dulu loh sama mak kita. Balik tu, kasar tu tak boleh. Mesti pelan-pelan. Tu tandanya diajarkan adab kepada Al-Quran. Bukan itu saja. Sudah dibuka pelan-pelan, diletakkan pula baik-baik di atas tempat yang tinggi bernama rehal. Rehal bahasa Indonesia, bahasa kita apa rehal? Ada yang bilang gehe. Ada yang bilang gehe, rehal. Tak ada rehal diletak di atas bantal. Tak boleh Quran diletak di lantai. Tak boleh Quran diletak di lantai sejajar dengan pantat kita. Berdasarkan di dalam satu riwayat, lu'inal Qur'ana li sahibih. Al-Quran bisa melaknat orang yang membacanya. Kenapa Quran melaknat orang membaca? Karena tidak beradab kepada Al-Quran. Tak boleh di lantai. Pernah sekali kita waktu kecil-kecil dulu, saya masih ingat nenek saya dulu. Letaklah Quran di lantai, duduk sama datar Quran ni dengan pantat kita. Datang nenek saya, ya Allah ya Karim, marah semarah-marahnya. Marah betul. Dia ambilnya Quran itu, tak boleh kalian pegang Quran lagi. Dah, jangan pegang Quran lagi. Tak pandai kalian dengan Quran, kata beliau. Begitulah adab yang diajarkan orang tua. Tak ada rehal, bantal mesti diletakkan. Agak tinggi daripada kita, itulah Al-Quran. Quran ni memang harus beradab kita, walaupun kitab yang kita pegang, kadang kita baca, kalau tak kita baca tak apa-apa, bisa melaknat dia loh. Makanya orang bersumpah dengan pakai Quran, pejabat-pejabat sumpah dengan Quran, karena Quran ni bisa melaknat. Cuman masalahnya pejabat ni bersumpah tak ada yang pegang Quran. Orang yang pegang Quran. Jadi sancaknya pejabat tu kalau memangnya berani, hanya pegang surah masing-masing. Saya bersumpah demi Allah, demi Quran, bla 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 bla. Kalau nak ngicap begitu kata orang. Bisa kena tu Quran. Tapi gini ndak. Yang megang Quran kan orang. Macam ni. Berbaris pejabat ni. 1, 2, 3, 4. Jawab. Ni sumpah jabatan namanya. Quran yang pegang orang. Bagusnya itu masing-masing pegang Quran. Saya yakin takut orang melakukan kesalahan. Banyak tak suka ceramah awak ke, tapi apa cara mesti disampaikan. Itu baru sumpah namanya, sumpah Quran. Tapi kalau dengan Quran saya dipegang macam ni, tak, itu bukan sumpah Quran. Sumpah Quran dipegang Quran. Lu'ina, bisa dilaknat. Bisa kena laknat kalau kita tidak beradab kepada Al-Quran. Sudah diletakkan di tempat yang tinggi, baik-baik pula membukanya. Diawali pula dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Orang tua kita dulu di kita Melayu, mazhab kita Syafi'i. Baik pertengahan surat ataupun di awal surat tetap dianjurkan membaca bismillah. Kini banyak orang-orang mengaji gini bismillahnya anyui. Tak terbaca lagi bismillah. Kenapa? Dia pandai pula berdalil. Kata dia bahawa kalau baca bismillah tu kalau di awal surat, kalau di pertengahan surat tak perlu baca bismillah. Itu mazhab orang. Mazhab kita mazhab Syafi'i. Di mazhab Syafi'i walau fi asna'is surah wal ayah, bahkan tengok dalam kitab At-Tibyan Imam An-Nawawi, Tibyan fi adab hamlatil Quran, walaupun di pertengahan surat, walaupun di pertengahan ayat tetap dianjurkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kita mazhab kita Syafi'i, jangan bawa mazhab orang ke kita. Rancu jadinya. Sekarang dah ada anak-anak mengaji, langsung aja dia. Langsung aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzin. Langsung saja. Bismillahnya mana? Kata dia tak perlu baca bismillah karena dia pertengahan surat. Dalam mazhab Syafi'i, walaupun pertengahan surat, walaupun awal surat, bahkan pertengahan ayat sekalipun dianjurkan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mana dalilnya? Jelas dalil hadis. Kullu amrin dhibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Segala sesuatu apabila tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan aftar. Ada mengatakan apa maksudnya? Ay qalilul barakah, sedikit berkah dan tidak ada berkah sama sekali. Maka itulah mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Setelah diletakkan Quran, dibuka dengan dibaca a'udzubillah, dibaca pula dengan bismillah, dibaca dengan memperhatikan Al-Quran. Kena marah dulu kalau bergelut sambil baca Quran. Kena marah. Dulu guru-guru dulu luar biasa. Ada yang dengan rotannya, ada yang dengan penanya, bahkan ada yang dengan api rokoknya ustaz tu. Ustaz tu sambil merokok, salah muridnya. Tampik matikan api rokok. Kau bukan asbab. Paha kawan tadi. Saya tengok kawan, ya Allah, azab tapi jadi buya dia gini. Jadi kiai besar dia gini. Matikan api rokok ustaz tadi. Ustaz sambil merokok ngajar. Salah kawan tadi. Sekali salah. Kata dia bilang. Dua. Kali yang ketiga. Dimatikanlah rokok tu di paha kawan tadi tu. Menangis, pulang menangis. Tapi luar biasa, berkesan. Setelah itu, setelah selesai membacanya, dibaca lagi Sadaqallahul Azim. Sekarang kata Wahaboy, membaca Sadaqallahul Azim pun bid'ah, tidak ada dalil. Satu bid'ah kita, hati-hati ibu-ibu dapat menantu ahli bid'ah tu begitu. Ibu-ibu ni kadang menengok menantu pokoknya calon menantunya lah elok, salat, berdasi, menecis pakaiannya. Rupanya besok dilarangnya cucunya membaca Yasin untuk ibu-ibu. Dilarangnya cucunya nanti membaca ayat Al-Quran untuk ibu-ibu. Macam mana? Banyak kejadian sekarang. Ibu-ibu tu rajin dia majlis ilmu. Ibu tu menghidupkan majlis taklim di masjid itu. Kalau ada orang yang meninggal dunia, ibu tu majak orang pergi takziah membaca Yasin ke rumah orang tu. Tiba di jatah ibu tu meninggal dunia, menantunya melarang orang untuk datang ke rumah membacakan Yasin. Fakta sudah banyak yang dapat saya temui. Iya kan? Itulah makanya harus selektif memilih menantu tu. Tengok sama nak dengan kita amalannya. Kapan perlu tanya dulu dia. Awak boleh tak orang mati baca Yasin? Tak boleh, orang mati itu je tak boleh baca Yasin. Orang hidup bacakan Yasin tu orang mati, sampai nak menurut awak? Tanya menantu tu dulu. Jangan modal-modal sayang aja, kita nak mati masalahnya. Tanya dia dulu, menurut awak boleh tak? Menurut awak boleh tak kenduri tu? Nanti kalau saya meninggal dunia, malam pertama, malam kedua, ajak orang datang ke rumah, buatkan makanan, sedekahkan. Menurut awak boleh tak? Oh tak, dapat satu dulu. Menurut awak, baca Yasin pas takziah orang meninggal dunia tu boleh tak? Oh tak boleh, untuk apa? Tak akan sampai pahala. Dua. Dah dapat dua bukti, dah sampaikanlah ke anak kita lagi. Usahlah dengan dia lagi, nak cari yang lain aja lah. Nak apa tu? Virus calon suami kau tu banyak virus dia.
Apa virusnya? Virusnya lebih parah dari corona, bilang. Saya tekankan karena ibu-ibu ni yang akan memilih menantu untuk anak-anaknya, untuk cucunya. Banyak kasus sekarang. Tak sampai baca Quran, tak sampai apa, tak sampai. Ya ilaha illallah. Bahkan sanggup dia mengusir orang ketika orang takziah datang. Orang takziah datang, majlis taklim yang biasa ibu-ibu tu datang nak bacakan Yasin untuk almarhumah, untuk jadi kata menantu ni, mohon maaf bu, mohon maaf, kata dia, kami tak menerima takziah. Nak menerima takziah tak? Kami mohon maaf tak bisa menerima takziah, tak ada apa-apa. Jadi tak ada. Hari itu meninggal dunia tak boleh bersedihan lama-lama, kata dia. Ini perlu hati-hati. Sadaqallahul azim. Diajarkan kita dari dulu membaca Sadaqallahul azim. Kata dia tak ada dalil, Nabi tak pernah mengatakan itu. Tengok dalam kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid. Hukum mengucapkan Sadaqallahul azim sunnah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat beberapa sifat dan bahkan nama yang mulia. Sadaqah. Sadaqah artinya benar. Allahu, menyebut nama Allah saja berpahala. Di dalam hadis sahih Bukhari, Nabi mengatakan la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat selagi ada orang mengucapkan Allah. Berarti berpahala menyebut nama Allah. Sadaqallahul azim. Azim sifatnya Allah. Al-azimun alimun qadirun. Berdosakah menyebut itu? Bid'ahkah? Tidak. Maka dari dulu lagi orang tua tu kita lupa baca Sadaqallahul azim, itu disuruh tu Sadaqallahul azim. Kadang mengaji ulun pandai lah, tapi membaca Sadaqallahul azim itulah pandai kita dulu. Begitu saking eratnya Sadaqallahul azim ini dengan kehidupan yang sering kita lakukan. Bukan itu ya, setelah Sadaqallahul azim dianjurkan mencium Quran. Cium Quran kata ibu bapa kita, mak kita, cium Quran. Cium tanda cinta, tanda sayang. Kita mencium anak tanda sayang. Mencium tangan orang tua karena sayang. Meletakkan tangan orang tua ke atas kepala tanda ta'zim dan hormat. Setelah Al-Quran dicium, dibawa pula ke kepala karena ta'zim dan hormat, karena dia kitab mulia. Setelah itu diletakkan ke dada. Untuk apa? Untuk menandakan kita tak ingin berpisah dengan Al-Quran. Lengkap sudah. Jadi kata Ustaz tadi itu, tak ada pernah Nabi mencium Quran, kata dia. Nabi tak pernah mencium Quran karena Quran belum dibukukan di zaman Rasulullah. Quran baru dibukukan sempurna di zamannya Sayyidina Utsman. Dimulai dari zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, zaman Sayyidina dibukukan zaman Sayyidina Utsman baru sempurna. Maka itulah bernama Mushaf Utsmani, Rasam Utsmani. Maka itu ketika kita tarawih, yang tarawihnya 20 rakaat, itu di rakaat yang ke-8-nya jelas itu. Jami'us suwaril Qur'an Amirul Mu'minin Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang mengumpulkan Quran dan surah-surah dalam Al-Quran, itulah Sayyidina Utsman bin Affan. Ada juga sebagian masjid-masjid tak pakai itu, dia pakai Al-Khalifatul Tsalis katanya. Khalifah yang ketiga kan, Amirul Mukminin Utsman ibn Affan. Tak, kalau di kami dapat dari masyaikh, tak itu yang dibaca. Yang dibaca Jami'us Suwaril Quran Amirul Mukminin Sayyiduna Utsman bin Affan. Jami'us Suwar, yang mengumpulkan surah-surah daripada Al-Quran, itulah dia Sayyidina Utsman bin Affan. Mak mungkin Nabi mencium Quran ketika itu belum dibukukan. Takkan mungkin. Sayyidina Utsman ibn Affan. Siapa yang mencium Al-Quran? Ada namanya anak dari Abu Jahal. Punya anak Muslim, sahabat Nabi yang disayangi oleh Nabi, namanya Ikrimah. Ikrimah ibn Abi Jahlin. Ikrimah setelah membaca Al-Quran, Ikrimah mencium Al-Quran. Diletakkan oleh Ikrimah ke kepalanya, dipeluk oleh Ikrimah. Ikrimah ni sahabat Nabi.
Kira-kira perbuatan sahabat Nabi apakah tidak termasuk hujah dalil? Termasuk. Perbuatan sahabat Nabi termasuk dalil. Perbuatan sahabat Nabi termasuk hujah. Dari mana kita tahu? Nabi mengatakan, kata Nabi apa? Ikutilah sunnahku, kata Nabi. Kemudian siapa? Wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di wa 'addun bil nawajis. Nabi sendiri mengatakan, sunnahku dan sunnah para sahabatku. Tarawih berjamaah ke masjid, sunnahnya Sayyidina Umar. Azan 2 kali Jumat, sunnahnya Sayyidina Utsman. Jadi dalil Imam Muslim memasukkan ke dalam Sahih Muslim dalil bahawa itu adalah dalil yang kuat untuk melakukan sebuah amalan. Jadi bolehkah mencium Quran? Boleh. Sunnah. Kenapa? Karena sahabat Nabi sudah mencium Al-Quran. Itu diajari oleh orang tua-tua kita. Maka adab hari ini mulai kita timbulkan kembali kalau ingin menciptakan generasi yang Islami. Ajar balik anak-anak kita adab dengan Quran. Dulu pantang orang tua kita kalau kita baca Quran, bawa Quran tu pakai tangan macam ni. Tak boleh tu. Tak boleh. Marah betul orang tua kita. Kadang mesti disimpan pula pakai sejadah. Kita pakai kain sarung. Disimpan dengan kain sarung. Dipegang baik-baik kan. Itulah adab. Nabi menyuruh adibu auladakum. Ajari adab anak-anak kamu kepada Al-Quran. Tak boleh. Quran ni kitab mulia. Quran ni kitab yang paling agung. Tak seluruh manusia bisa menerima Al-Quran. Maka disebutkan lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Quran kitab mulia, kitab yang agung. Saking mulianya dan agungnya, tengok dalam At-Tibyan tadi, tak boleh kita meletakkan sesuatu di dalam Quran kalau kita niatkan Quran sebagai sunduk. Apa makna sunduk? Tempat simpan. Awak punya PT 5 juta, takut hilang dia ambil dia tuyul, dia letakkan di situ. Simpan. Ada pula surat nikah, suamilah meninggal dunia, ingin diabadikan di dunia dan di akhirat. Ambil surat nikah, foto awak, foto abang, letakkan situ. Tak boleh sunduqa. Itu mulia Quran. Kalau kitab-kitab yang lain, kalau buku-buku yang lain, letakkanlah. Tapi Quran tak boleh. Begitulah mulianya Al-Quran. Jadi kata Nabi, ajarilah anakmu beradab dengan Nabi, ajari anakmu beradab dengan Quran, dan beradab dengan ahli baiti, kata Rasulullah. Ahli baitihi, ahli keluarganya Nabi SAW. Siapa keluarganya Rasulullah? Garis keturunan dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, anak perempuannya Rasulullah. Ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain. Sampai hari ini masih ada orang-orang yang mulia ini. Itulah para habaib, para sayyid, para Hasanan, Husain. Orang-orang yang dekat, orang-orang yang punya ranji bersambung dengan Rasulullah SAW. Ini tak bisa dibuat-buat. Ada orang buat-buat, saya ni keturunannya Rasulullah, Ustaz. Keturunan yang keberapa? Keturunan yang ke-28. Tapi ditengok tak ada nampak tanda-tanda cik je dah. Tak ada tandanya. Hidungnya mancung ke dalam. Lajulen tak tu. Syakalnya tak nampak. Alisnya tak juga. Matanya bulatnya tidak seperti keturunan Rasulullah. Pipinya juga tidak macam seperti Rasulullah. Makanya di Al-Azhar, di Mesir, wabil khusus, itu orang tak bisa ngaku-ngaku dia sebagai keturunannya Rasulullah, ahli bait, karena di sana punya Nuqbatul Ashraf namanya. Punya Nuqbatul Ashraf, punya KTP. Kita anak siapa? Si Fulan. Tengok ayah kita. Ada anak ayah dari ayah kita? Tengok. Oh, tak ada. Berarti kita bukan keturunan ahli bait. Tapi kalau ada, keluarlah kartu. Itulah Nuqbatul Ashraf. Itu dimuliakan betul. Nabi menyuruh kita untuk memuliakan ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan kajian kita ini bahawa mencintai Al-Quran akan membawa kita kepada sesuatu yang kita inginkan. Keinginan kita adalah bahawa anak-anak generasi kita menjadi generasi yang Islami. Bagaimana caranya generasi yang Islami? Ajarilah dia kembali untuk
Al-Quran. Ajari mereka untuk beradab dengan Quran. Ajarilah mereka untuk menghargai dan memuliakan Al-Quran. Gitu nih. Ini dah mulai tak tahu anak. Jarang orang-orang bercerita tentang adab-adab yang sedikit saja. Lebih banyak lagi, boleh ibu-ibu nanti buka, beli kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran. Sudah ada terjemahannya. Kami dulu dah 1 tahun ngaji di sini setiap malam hari Selasa. Kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran. Itu kitabnya bagus sekali untuk mendidik anak-anak agar dia beradab kepada Al-Quran. Karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, itu kajian kita.